Oke, selamat malam, ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas satu informasi ya, soal settingan jenis kertas. Nah, sekarang kita bicara di Epson L3210. Jadi ada teman kita yang beli Epson L3210, tapi dia mau cetaknya itu borderless A4. Nah, karena Epson L3210 ini borderless-nya cuma 4R, jadi dicoba pakai driver printer lain yang bisa cetak sampai dengan borderless A4, yaitu si Epson L4150. Kalau yang baru sekarang tipenya Epson L4260 itu bisa borderless A4, sedangkan L3210 ini borderlessnya 4R. Nah, cuma yang jadi problem itu adalah pada saat dicetak pakai L3210 buat cetak foto, ya, cetak foto dengan kertas medianya itu foto paper atau glossy. Itu hasil cetaknya kalau pakai L3210 itu bagus. Tapi kalau dia pakai drivernya L4150 karena mau minta atau mau dapetin borderless 4R-nya, tapi hasil cetaknya itu kurang bagus. Warna hitamnya itu nggak mengkilap atau kurang pekat. Kenapa bisa begitu? Jadi sekarang kita belajar soal settingan paper type ya. Jadi teman-teman bisa perhatiin apa bedanya CMYK dye atau tinta cyan magenta yellow black dye itu dengan black pigment dan CMY-nya itu dye. Jadi ada black pigmentnya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Oke, Epson L3210 itu tintanya originalnya itu semuanya dye. Cyan, magenta, yellow, black-nya itu dye. Sedangkan Epson L4150 atau L4260 itu tinta black-nya itu pigment dan cyan, magenta, yellow-nya itu dye. Nah, sekarang kita cek dulu nih, kalau mau cetak foto, media kertasnya apa? Jadi bukan cuma bicara soal tinta, tapi kita juga harus lihat media kertasnya itu apa. Sekarang ini pakai media kertasnya itu photo paper atau glossy. Nah, untuk tinta dye itu paling cocok di glossy paper. Untuk tinta black-nya itu kalau pakai dye itu menyerap banget di kertas photo paper. Jadi kalau hasil cetaknya itu pasti akan solid black-nya karena tinta black-nya itu dipakai untuk mencetak bercampur dengan warna cyan, magenta, dan yellow. Jadi waktu kita setting ke glossy atau kita setting ke matte paper atau plain paper, itu semua tintanya cyan, magenta, yellow, dan black-nya itu dipakai. Jadi warna hitamnya itu pekat. Oke, sekarang kita lihat si Epson L4150. Karena ini printer ditujukan buat penggunaan di kantor, office. Oleh karena itu, dari Epson itu dikasih tinta blacknya pigment. Supaya apa? Supaya kalau kita cetak dokumen, di kertas HVS, itu nggak bakalan luntur tinta blacknya. Cuma, kalau tinta black pigment ini agak sedikit beda karakternya. Kalau kita cetak di kertas glossy, atau photo paper, itu pasti luntur blacknya. Warna lainnya nggak masalah, tapi blacknya itu kalau kita usap, itu pasti luntur. Jadi, kalau misalnya kita cetak di media glossy paper, kita harus setting, itu nggak bisa pakai matte atau nggak bisa pakai plain paper. Kita harus setting paper type-nya ganti ke glossy. Nah, kalau kita pakai glossy paper, kita pakai settingan glossy, berarti si printer ini hanya menggunakan tinta cyan, magenta, dan yellow saja yang dipakai. Untuk hasil cetak warna hitam, itu adalah campuran dari 3 warna cyan, magenta, yellow. Karena tinta black pigmentnya itu nggak dipakai. Hasilnya nggak akan luntur, tapi warna hitamnya itu tidak akan sepekat kalau kita pakai tinta hitamnya. Ya, jadi kekurangannya adalah tinta hitamnya itu tidak dipakai. Nah, jadi kesimpulannya, kalau memang secara drivernya kita gonta-ganti antara Epson L3210 dengan L4150, itu udah salah. Kenapa? Karena komposisi warnanya beda. Kalau kita pakai L121 ke L300 atau ke L3210, itu masih sama. Karena tintanya sama. 4 warna CMYK dye semua. Tapi kalau ini udah beda. Jadi nggak bisa persepsinya disamakan. Ya, kita harus belajar dulu printernya seperti apa, komposisi tintanya seperti apa. Jadi jangan main asal gonta-ganti driver karena nggak sesuai dengan komposisi warna. Jadi kita mau dapetin borderless A4-nya oke, tapi untuk komposisi warnanya itu nggak dapet. Ini saya ambil contoh dari
printer drivernya si Epson L15150 ya. Printer ini tinta warnanya cyan, magenta, yellow, black-nya itu semua pigmen. Semua pigmen. Nah, kalau kita cetak di kertas foto glossy, itu udah pasti nih. Kalau kita settingnya pakai plain paper atau pakai matte paper, udah pasti. Berarti tinta black pigmennya dipakai kan? Itu bakalan luntur juga yang hitamnya. Tapi pigmen untuk cyan, magenta, yellow-nya itu nggak masalah. Agak aneh. Kenapa? Saya juga nggak tahu karena memang itu karakter tinta black pigment. Nah, oleh karena itu harus di settingnya kita rubah. Kalau kita mau cetak pakai media kertasnya photo paper nih ya atau glossy, kita pilih yaitu Epson Premium Glossy atau yang photo paper glossy. Artinya si printer itu akan tidak menggunakan tinta blacknya. Jadi mereka hanya menggunakan cyan, magenta, dan juga yellow. Kalau warna hitamnya serasa kurang pekat, teman-teman bisa pilih beberapa kertas foto, karena beberapa kertas foto itu juga beda, beda harga, beda merek, beda kualitas. Ada yang warna hitamnya itu mendekati, ada yang beda jauh. Atau kalau memang mau cara manual, pakai aplikasi kayak CorelDRAW, dinaikin saturasi warna hitamnya. Tapi biasanya kita coba lihat juga, source atau sumber filenya itu juga harus yang resolusinya tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya informasi lain yang mau dikasih tahu ke kita, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton di video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.